Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tryout literasi bahasa Indonesia. Langsung saja tanpa basa-basi kita next ke soalnya. Yang pertama, berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tidak tepat? Jawabannya adalah kategori gold mencapai 425 kelompok per tahun 2020. Hal ini tidak tepat dan bertolak belakang dengan isi teks, yaitu seharusnya gold berjumlah 435 kelompok. Selanjutnya, berdasarkan teks tersebut, berapa jumlah kategori KUPS? Jawabannya C4. Hal ini sesuai dengan teks ya, di mana KUPS sendiri dibagi dalam 4 kategori. Selanjutnya, kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah C. Pentingnya kerjasama banyak pihak untuk bisa mendorong KUPS bisa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini terdapat pada teks paragraf terakhir, kalimat terakhir, di mana Bambang Supriyatna mengatakan pentingnya kerjasama banyak pihak untuk bisa mendorong KUPS bisa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya, kelompok KUPS manakah yang tidak mencapai 10%? Jawabannya adalah Platinum dan Gold. Hal ini bisa dilihat pada grafik, di mana Platinum hanya sebesar 1% dan Gold hanya sebesar 6%. Selanjutnya, kelompok KUPS manakah yang jumlahnya mencapai lebih dari 10%? Jawabannya adalah A. Silver dan Blue, di mana Silver sebanyak 28% dan Blue sebanyak 65%. Selanjutnya, jika jumlah persentase KUPS dengan kategori Blue berkurang sebesar 50%, maka jawabannya adalah kategori Platinum akan menempati posisi pertama sebagai kategori KUPS terbanyak. Hal ini dibuktikan dengan Platinum sebesar 28%, Blue sebesar 65%. Namun jika berkurang menjadi sebesar 50%, maka akan menjadi 5%, di mana hal ini akan menyebabkan kategori Platinum menempati posisi pertama sebagai KUPS terbanyak. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Yaitu yang C. Masyarakat maju cenderung memiliki pengeluaran non-makanan yang lebih tinggi daripada pengeluaran untuk makanan. Hal ini tercantum pada paragraf kedua. Selanjutnya, berdasarkan teks tersebut, porsi belanja makanan pada tahun 2019 relatif sama dengan tahun 2016. Hal ini ada pada paragraf kedua, kalimat terakhir, di mana disebutkan bahwa pada tahun 2019 kesejahteraan orang Indonesia relatif sama dengan 2016. Selanjutnya, berdasarkan grafik tersebut, pengeluaran per orang untuk kebutuhan makanan pada tahun 2018 sebesar B. 50%. Hal ini bisa kita lihat di tabel di tahun 2018. Selanjutnya, pengeluaran per orang untuk kebutuhan non-makanan pada tahun 2016 sebesar 51%. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Yaitu yang B. Facebook dianggap menjadi platform dengan potensi kesalahan informasi terbesar. Hal ini ada pada teks, di mana dikatakan bahwa Facebook dianggap menjadi platform dengan potensi kesalahan informasi terbesar. Selanjutnya, berdasarkan teks tersebut, berapa persen responden dari Filipina, Denmark, dan Italia yang menilai Facebook paling beresiko menyebarkan informasi yang tak benar? Jawabannya adalah C. 29%. Hal ini ada pada teks, di mana sebanyak 29 responden, terutama dari Filipina, Denmark, dan Italia. Selanjutnya, kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah A. Media sosial merupakan sumber utama informasi yang menyesatkan. Sesuai pada paragraf 1 kalimat pertama.
Selanjutnya, medium yang paling rentan menyebar kesalahan informasi. Ini dapat langsung dilihat ya pada grafiknya, tentu saja Facebook yang D. Selanjutnya, medium yang kerentanan penyebaran kesalahan informasinya paling rendah adalah yang A, Twitter. Ini bisa kita lihat juga di grafik, kalau Twitter ada di urutan yang paling bawah. Jika mesin pencari memiliki jumlah persentase medium yang rentan sebar kesalahan informasi sebesar 30%, maka B, mesin pencari akan jadi yang tertinggi sebagai medium yang rentan sebar kesalahan informasi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bisa kita lihat. Facebook mulanya berdasarkan grafik merupakan yang tertinggi dengan persentase sebesar 29%. Namun jika mesin pencari yang tadinya 10% diasumsikan berubah menjadi 30%, otomatis akan menjadi yang tertinggi sebagai medium yang rentan sebar kesalahan informasi. Lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tidak tepat? Jawabannya adalah B. Pasien yang dinyatakan meninggal dunia sebesar 97.754 orang. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan pada teks di mana seharusnya sebanyak 198.520 orang meninggal dunia. Selanjutnya, berdasarkan teks tersebut, kasus COVID-19 tersebar di titik-titik negara. Jawabannya adalah D, 215 negara. Hal ini tercantum pada teks kasus yang tersebar di 215 negara. Lanjut, berdasarkan grafik tersebut, berapa juta kasus COVID-19 yang terjadi di India? Yaitu sebanyak 4,8 juta. Hal ini terdapat pada grafik. Selanjutnya, negara dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi kedua adalah B, India. Ini bisa langsung kita lihat di grafik ya, kalau India ada di urutan kedua, namun bisa juga membaca dari teks di mana dikatakan bahwa India bertengger di posisi kedua dengan 4.845.003 kasus COVID-19. Terima kasih. Sekian pembahasan tryout literasi bahasa Indonesia. Semoga bisa mudah dipahami oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembahasan tryout berikutnya.